di belakang. Saling menghormati yang di belakang. Tolong bendera yang besar-besar disebar di pojok-pojok supaya tidak menghalangi panggung. Kemudian, Bapak calon presiden. 3, kami persilakan untuk menyapa umat ke depan. Yang lain mohon tidak ikut, hanya bertiga. Capres, cawapres mohon untuk ke depan menyapa umat yang di Gelora Bung Karno tidak tertampung, di luar tak terbendung. Jutaan manusia, jutaan umat berkumpul di GBK ini. Yang lainnya langsung tolong duduk, sajadahnya bisa jadi tempat duduk. Kemudian yang panggung sebelah kiri tolong dikosongkan, itu untuk VVIP, akhwat atau kaum perempuan. Nah, oleh sebab itu kami dari santri relawan berinisiatif untuk bagaimana caranya bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024 nanti. Melihat daripada aktivitas sosial medianya tentu sangat luar biasa gitu. Apalagi yang diterfokuskan dengan beberapa ranah gitu ya, kepada budaya dan teman-teman santri yang saya tahu. Begitu juga dari obrolan teman-teman saya yang memang berasal dari Jawa Tengah akan mengenai dedikasi dia terhadap Jawa Tengah itu sangat luar biasa. Peserta yang hadir dalam deklarasi tersebut merupakan dari kalangan mahasiswa, generasi muda, dan beberapa simpatisan atau masyarakat umum yang mendukung dicalonkan atau menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dan berdasarkan hasil wawancara tribunforest.com kepada Ketua DPW GMC Bapak Nasrin mengatakan bahwa Kabupaten Sika merupakan kabupaten yang ke-12 Sekali lagi tolong sesi keamanan untuk mengamankan panggung. Laskar Jawara, tolong untuk mengamankan panggung. Capres Cawapres cukup, boleh kembali. Sekali lagi mohon keikhlasan, kesabarannya, keredoannya. Yang ada di panggung tolong yang tidak berkepentingan untuk turun terlebih dahulu, karena kita masih tilawah Quran dan pembacaan Maulid Nabi. Alasan kaum milenial atau generasi milenial yang tergabung dalam Millennial Center di Kabupaten Sika mendukung menjadi presiden di pemilu 2024 mendatang adalah mereka mengatakan bahwa sosok yang nasionalis, sosok yang humanis, dan beliau merupakan sosok yang menggambarkan sosok dan yang selama ini sudah terbukti mereka menilai bahwa cocok menjadi Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Capres 2024, Anies Baswedan, saya safari politik tanpa disorot media. Bisnis, 22, 2023 jam 8:24 pagi. Capres pada Pilpres 2024 Anies Baswedan mengungkap dirinya sempat melakukan safari politik tanpa disorot media. Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Twitter @AniesBaswedan. Bisnis.com, Jakarta, calon presiden Capres pada Pilpres 2024 Anies Baswedan mengungkap dirinya sempat melakukan safari politik tanpa disorot media. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami masyarakat. Anies mengatakan, pada bulan Ramadan 2023, dirinya sempat melakukan perjalanan yang disebut tirakat, yang artinya sebuah perjalanan untuk mendengar, menyerap, dan merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat Indonesia. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk ke suatu tempat, sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja kayak merasa kenal, ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, Tenis Indoor Senayan, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2023. Dia pun menjelaskan, kunjungan pada waktu itu di pelosok, sehingga masyarakat yang bertemu dirinya belum tentu berani untuk menyapa, sehingga Anies mengawali percakapan dengan masyarakat pelosok untuk mendengar cerita mereka. Kunjungan waktu itu kan di pelosok, di banyak tempat, jadi nyapa belum tentu berani.
Saya ngobrol dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka, dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari, jelasnya. Dalam pertemuan relawan di tenis indoor Senayan ini, Anies juga sempat menyinggung dirinya belusukan ke pelosok bukan untuk posting foto. Dia hanya fokus untuk mendengarkan suara masyarakat. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Jadi saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin memiliki masa depan anaknya lebih baik, jelasnya. Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Capres 2024, Anies Baswedan, saya safari politik tanpa disorot media. Bisnis, 22, 2023 jam 8:24 pagi. Capres pada Pilpres 2024 Anies Baswedan mengungkap dirinya sempat melakukan safari politik tanpa disorot media. Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di tenis indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Twitter @AniesBaswedan. Bisnis.com, Jakarta, calon presiden Capres pada Pilpres 2024 Anies Baswedan mengungkap dirinya sempat melakukan safari politik tanpa disorot media. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami masyarakat. Anies mengatakan, pada bulan Ramadan 2023, dirinya sempat melakukan perjalanan yang disebut tirakat, yang artinya sebuah perjalanan untuk mendengar, menyerap, dan merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat Indonesia. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk ke suatu tempat, sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja kayak merasa kenal, ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, tenis indoor Senayan, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2023. Dia pun menjelaskan, kunjungan pada waktu itu di pelosok, sehingga masyarakat yang bertemu dirinya belum tentu berani untuk menyapa, sehingga Anies mengawali percakapan dengan masyarakat pelosok untuk mendengar cerita mereka. Kunjungan waktu itu kan di pelosok, di banyak tempat, jadi nyapa belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka, dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari, jelasnya. Dalam pertemuan relawan di tenis indoor Senayan ini, Anies juga sempat menyinggung dirinya belusukan ke pelosok bukan untuk posting foto. Dia hanya fokus untuk